Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ayu Mayangsari dengan nomor NIM C0D020050 ingin membahas materi tentang tax planning dalam pemanfaatan tax incentives manajemen pajak. Yang pertama, fasilitas PPh atas industri tertentu dan wilayah tertentu. Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis sehubungan dengan terjadinya gejolak pada pasar keuangan yang dinilai tukar rupiah, dan untuk meningkatkan daya saing industri nasional baik yang berorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk mendukung program pemerintah dalam upaya penciptaan dan penyerapan lapangan kerja perlu diberikan kebijakan pajak penghasilan untuk meringankan dan menjaga likuiditas bagi WP industri tertentu pada tahun pajak 2013. Yang berhak adalah WP yang melakukan kegiatan usaha pada bidang yang pertama, industri tekstil, yang kedua, industri pakaian jadi, yang ketiga, industri alas kaki, yang keempat, industri furnitur dan atau industri mainan anak-anak, yang mendapat rekomendasi dari Menteri Perindustrian. Beragam fasilitas PPN dan bea masuk. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi atas suatu barang atau jasa untuk tujuan tertentu. PPN ini tidak dikenakan terhadap sektor-sektor usaha tertentu. Inilah yang disebut dengan fasilitas. Ada beberapa bentuk fasilitas. Yang pertama, dikenakan PPN dengan tarif 0. Yang kedua, tidak dikenakan PPN. Yang ketiga, dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang keempat, PPN tidak dipungut. Dikenakan PPN dengan tarif 0%. Berdasarkan Pasal 7 UU PPN 1984 dan perubahannya, atas ekspor barang kena pajak dikenakan PPN 0%. Tidak dikenakan PPN. Berdasarkan Pasal 4A UU PPN 1984 dan perubahannya diatur bahwa atas kelompok barang dan jasa tertentu tidak dikenakan PPN, yaitu 1. Kelompok barang A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. B. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. C. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. D. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. 2. Kelompok jasa, jasa di bidang pelayanan kesehatan medis. B. Jasa di bidang pelayanan sosial. C. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. D. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi. E. Jasa di bidang keagamaan. F. Jasa di bidang pendidikan. G. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan. H. Pajak di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan. I. Pajak di bidang angkutan umum di darat dan air. J. Jasa di bidang tenaga kerja. K. Jasa di bidang perhotelan. I. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Dibebaskan dari pengenaan PPB dan PPN tidak dipungut. 1. Berdasarkan Pasal 16B UU PPN 1984 dan perubahannya, fasilitas berupa pajak terhutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk 1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pembeaan. 2. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. 3. Impor barang kena pajak tertentu.
4. Pemanfaatan kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pembiayaan di dalam daerah pembiayaan. 5. Pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pembiayaan di dalam daerah pembiayaan. Strategi pemanfaatan seluruh fasilitas perpajakan yang ada. Dengan beragamnya fasilitas perpajakan yang ada di Indonesia dan sistem yang dianut di Indonesia adalah self-assessment. Wajib pajak harus dengan cermat mampu menganalisis setiap aspek perpajakan mereka dalam upaya mengurangi pembayaran pajak atau minimal menghindari pajak yang tidak perlu dengan mempelajari aspek pajak dengan detail dan menggunakan fasilitas pajak yang ada dengan sebaik-baiknya. Fasilitas perpajakan yang ada di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak yang ada dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.